Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fikri Hidayat dari kelas 2C BP 190103-2009. Saya akan menjelaskan aplikasi syariah halal dan haram dalam Islam. Aplikasi syariah halal dan haram dalam Islam. 1. Menjelaskan makanan dan minuman dalam Islam. 2. Menjelaskan nazar menurut Islam. Makanan halal dan haram dalam Islam. Makanan halal. Makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam atau yang bermanfaat bagi pertumbuhan badan jiwa manusia yang tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis. Hukum asal makanan dan minuman adalah mubah. Apabila ada larangan di dalam Al-Quran dan hadis tentang makanan dan minuman itu, maka akan berubah menjadi haram. Dalilnya dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah 168, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Jenis makanan dan minuman yang dihalalkan. Pertama, halal. 1. Cara halal mendapatkannya. Selain makanan dan minuman, halal harus didapatkan dengan cara yang halal pula. Jika sesuatu yang halal, tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum, agama akan menjadi haram. 2. Halal proses pengolahannya. Makanan dan minuman halal harus diproses pengolahannya dengan cara yang harus benar. Dan hewan yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan Islam, maka dagingnya menjadi haram. Yang ketiga, halal zatnya. Hal ini berarti makanan dan minuman halal harus terbuat dari bahan yang halal pula. Tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut Islam. Menurut Taib, artinya bagi tubuh dan kesehatan. Makanan yang membahayakan kesehatan, misalnya mengandung formalin, mengandung pewarna untuk tekstil, makanan berlemak yang berlebihan, dan lain-lain, dikatakan tidak Taib. Manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. 1. Terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidup sampai dengan batas yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala karena memilih jenis makanan dan minuman yang halal. 3. Rezeki yang diperoleh membawa berkah dunia akhirat serta mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari dan itu tercermin kepribadian jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya. Yang kelima, memiliki akhlakul karimah karena telah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus terhindar dari akhlak masmumah tercela. Makanan haram. Makanan yang haram adalah makanan yang dilarang dikonsumsi oleh umat Islam dan dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu karena zatnya maupun karena suatu kondisinya. Yang terdapat dalam dalil Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jenis makanan yang dikategorikan haram. Haram karena zat, haram lidzatihi atau asalnya, termasuk seperti yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yakni darah, bangkai, daging babi, khamar, anjing, keledai, binatang buas, dan lain sebagainya. Haram karena suatu kondisi atau sebab tertentu. Haram li ghairi. Meskipun zat asalnya adalah halal, misalnya
saja makanan yang didapatkan dengan cara mencuri, menipu, makanan yang disajikan sesajen atau persembahan pedukunan, baca syirik dalam Islam, maupun makanan yang ada dalam acara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, misalnya bid'ah, perbuatan yang dikerjakan tidak menurut contoh yang sudah ditetapkan, termasuk menambahkan atau mengurangi ketetapan. Mengonsumsi makanan seperti ini haram hukumnya. Akibat dari memakan makanan dan minuman yang haram. 1. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras yang mengandung alkohol. Ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Yang keempat, makanan dan minuman yang haram membubadirkan harta. Yang kelima, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Yang keenam, menghalangi terkabulnya doa karena telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada kata salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.